Halo Sobat Investigasi, selamat datang di channel MN Files. Kali ini MN Files akan membahas sebuah kasus kriminal yang tengah ramai dibicarakan, yaitu kasus seorang wanita asal Pakistan yang dipenggal kepalanya oleh sang kekasih akibat menolak ajakan menikah. Seperti apa kasusnya? Mari kita buka filenya berikut ini. Negara Pakistan baru saja dihebohkan dengan berita mengenai pengadilan di Pakistan yang menjatuhkan hukuman mati pada seorang pria karena menghabisi nyawa kekasihnya yang merupakan putri mantan duta besar secara sadis. Akibat sang kekasih menolak tawarannya untuk menikah. Video berikut ini diduga adalah momen terakhir kebersamaan mereka di sebuah acara. Di suatu hari, di tanggal 20 Juli tahun 2021, sebuah telepon berdering di sebuah kantor polisi di lingkungan kelas atas F7 di ibu kota Pakistan, yaitu Islamabad. Penelepon yang identitasnya dirahasiakan ini memberitahu pihak kepolisian bahwa telah terjadi kejahatan di daerah tersebut. Ketika polisi tiba di tempat kejadian, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Korban tersebut diketahui adalah Nur Muqaddam, berusia 27 tahun, yang merupakan putri dari mantan duta besar untuk Korea Selatan dan Kazakhstan, yaitu Shukat Muqaddam. Nur dipukuli, diperkosa, dan dipenggal oleh sang kekasih bernama Zahir Jafer. Pria berusia 30 tahun berkewarganegaraan Amerika asal Pakistan yang merupakan putra dari salah satu keluarga industrial terkaya di Pakistan. Ibu Zahir, yaitu Asmat Adamci, adalah seorang ibu rumah tangga dan psikoterapis dari sebuah tempat usaha bernama Therapy Works. Sedangkan ayah Zahir, yaitu Zakir Jafer, adalah CEO dari sebuah perusahaan konstruksi di Islamabad. Diketahui keluarga Jafer mendirikan perusahaan perdagangan pada tahun 1849 dengan nama Ahmed Jafer & Company. Pembunuhan tersebut terjadi di rumah Zahir pada tanggal 20 Juli tahun 2021. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa Nur berusaha melarikan diri sebanyak 2 kali namun dihalangi oleh 2 pekerja Zahir. Nampak dalam video tersebut, Nur melompat dari jendela lantai pertama, namun kemudian ia diseret kembali oleh Zahir masuk ke dalam rumah. Tak berselang lama, Nur kemudian disiksa, diperkosa, lalu dibunuh, bahkan kepalanya dipenggal. Perlu diketahui bahwa sebelum melakukan tindakan sadis ini, Zahir menyandera Nur selama 2 hari di rumah keluarganya ini di distrik mewah di ibu kota Pakistan, yaitu Islamabad. Hal ini dilakukan Zahir usai Nur menolak ajakan Zahir untuk menikah dengannya. Atas kejadian tersebut, Zahir kemudian ditangkap pada tanggal 25 Juli di Islamabad. Pada tanggal 11 September, pihak kepolisian mengajukan persidangan atas Zahir Jafer usai mendapatkan hasil konfirmasi tes DNA bahwa korban diperkosa oleh Zahir sebelum dibunuh. Sedangkan orang tua Zahir ditangkap beberapa jam usai penangkapan putranya. Selain itu, tempat usaha ibu Zahir juga dilakukan penyegelan. Kasus pembunuhan ini menarik perhatian bukan hanya pada masyarakat setempat, namun sudah menarik hingga skala nasional. Berita yang membahas kasus mereka hampir mendominasi selama berbulan-bulan. Bagi mereka yang menuntut keadilan atas Nur, mereka menyampaikan bahwa agar ada upaya lebih dari pihak pemerintah atas perlindungan keselamatan bagi kaum perempuan. Kasus ini menuntun sebuah seruan agar ada perubahan sistem peradilan pidana Pakistan akan sanksi hukuman yang rendah, terutama untuk kasus kejahatan pada perempuan. Diduga ada ratusan perempuan yang dibunuh di negara itu setiap tahun, dan ribuan lainnya menderita akibat dampak dari tindakan kekerasan yang dialami. Sedangkan ada beberapa kasus yang tidak dilaporkan. Hal ini seiring dengan laporan yang disampaikan oleh Human Rights Watch tentang tajuk pembunuhan demi martabat atau honor killing. Honor killing merupakan pembunuhan anggota keluarga karena pelaku beranggapan korban melakukan tindakan yang memalukan kehormatan keluarga.
Berdasarkan data survei yang berhasil mereka himpun pada tahun 2017 hingga 2018, di Pakistan didapati sekitar 28% wanitanya yang berusia 15 hingga 49 tahun sudah mengalami kekerasan sejak mereka masih berusia 15 tahun. Ayah dari Nur, yaitu Shokat Muqaddam, menyampaikan bahwa putusan akan kasus Shahir tersebut merupakan kemenangan untuk keadilan dan ia ingin memastikan para pelaku pembunuhan perempuan di Pakistan tidak akan lolos dari kejahatan yang mereka lakukan. Berikut kutipan dari ayah Nur, yaitu Shokat Muqaddam. Saya bahagia bahwa keadilan ditegakkan. Saya telah mengatakan ini bukan hanya kasus putri saya. Ini adalah kasus untuk semua kaum perempuan di negara saya. Shokat berjanji bahwa ia akan melawan putusan bebas atas orang tua Shahir. Sedangkan saudara perempuan Nur, yaitu Sarah Muqaddam yang memimpin kampanye Justice for Nur, mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin ada lagi keluarga Pakistan yang bernasib serupa seperti apa yang dialami oleh keluarganya. Dalam persidangan, Shahir sempat dikeluarkan dari ruang sidang karena perilakunya yang tidak dapat diatur. Shahir sering dibawa ke persidangan dengan menggunakan tandu maupun kursi roda karena pengacaranya mengungkapkan bahwa Shahir tidak sehat secara mental. Di satu persidangan, Shahir sempat mengklaim orang lain yang telah membunuh Nur selama pesta narkoba di rumahnya. Anehnya, saat menanyai ayah Nur, pengacara Shahir menyiratkan kasus Nur ini dianggap merupakan kasus honor killing atau pembunuhan demi martabat akibat diduga adanya hubungan di luar nikah. Sedikit mundur ke belakang, di pertengahan bulan Februari tahun 2022, kasus serupa yang menggunakan honor killing sebagai dalih adalah kasus Mona Haidari, seorang wanita asal Iran yang dipenggal suaminya akibat KDRT. Sajjad Haidari, yaitu suami dari Mona Haidari, dengan tega memenggal kepala istrinya dan kemudian mengarak kepala istrinya itu keliling lingkungan Ahvaz, Iran. Kembali lagi ke persidangan Shahir. Dari persidangan Shahir kemudian terungkap bahwa Shahir menyiksa Nur menggunakan brass knuckles, memperkosa Nur, dan menggunakan senjata tajam untuk memenggal kepala Nur. Di salah satu persidangan Shahir, saat dirinya dibawa keluar dari ruang sidang bersama sekitar belasan anggota polisi, Shahir mengatakan kepada wartawan yang hadir di sana, "Saya marah. Saya membunuh Nur dengan sebilah pisau." Setelah mengetahui fakta-fakta dari persidangan saya tersebut, para aktivis pendukung hak perempuan kemudian turun ke jalan dan menyelenggarakan aksi menyalakan lilin, tagar Justice for Nur, dan End Femicide hingga menjadi trendy topik di media sosial. Tidak sedikit pula dari mereka juga memberanikan diri mengungkapkan tindakan kekerasan yang dialami, baik itu kekerasan dalam rumah tangga maupun tindakan pelecehan seksual. Salah satunya yaitu Khadijah Siddiq yang berprofesi sebagai pengacara. Dulunya pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh teman prianya. Khadijah mengungkapkan bahwa keadilan untuk Nur adalah langkah maju, tapi jalan kita masih panjang. Diceritakan bahwa pada tahun 2016, Khadijah ditikam sebanyak 23 kali oleh kekasihnya di sebuah jalan raya di Lahore. Usai keduanya putus. Sang kekasih awalnya dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, namun kemudian dikurangi menjadi 2 tahun penjara. Di tahun 2018, Pengadilan Tinggi Lahore membebaskannya dengan putusan pengadilan bahwa tidak bisa hanya mengandalkan keterangan dari korban. Khadijah beruntung mendapatkan dukungan dari keluarga, dan kasusnya mendapat perhatian media sehingga pengadilannya dipercepat. Namun dalam kebanyakan kasus penyerangan dan kekerasan terhadap perempuan, menurut Khadijah, keadilan tidak pernah datang. Menurut perkiraan PBB, tingkat hukuman dalam kasus tersebut hanya 1 hingga 2,5%. Jadi tidak sulit untuk melihat mengapa banyak korban yang memilih untuk diam. Hal ini pun senada dengan pernyataan yang pernah diungkapkan oleh aktivis dari Lembaga Bantuan Hukum yaitu Asma Jahangir dan juru kampanye Amnesty International Asia Selatan yaitu Rimal Mohidin. Perlu diketahui, beberapa sumber menyebutkan bahwa Pakistan merupakan negara dengan peringkat ke-153 dari 156 negara dalam Indeks Kesetaraan Gender Global. Dalam beberapa tahun terakhir, sebenarnya sudah ada upaya dalam memperkenalkan undang-undang baru untuk perlindungan bagi perempuan. Namun menurut Ketua Komisi Nasional
yaitu Nilofer Bakhtiar, saat ini ada perubahan menjadi lebih baik terkait dengan status perempuan. Menurutnya, kasus-kasus terkenal ini selalu ada, tapi sekarang lebih disorot media. Lalu, keluarga para korban juga sangat mendukung, padahal dulu tidak demikian. Bakhtiar merasa bahwa adanya protes publik ini adalah bagian dari adanya perubahan. Hal ini juga didukung oleh Menteri Informasi dan Penyiaran, yaitu Chowdhury Fawad Hussain. Hussain menyambut dengan baik putusan hukuman mati bagi tersangka utama kasus pembunuhan Nur. Ia pun berharap semua lembaga terkait dengan peradilan akan kasus ini bisa benar-benar mewujudkan supremasi hukum yang terjamin. Para aktivis dari Human Rights Watch meyakini bahwa adanya pola pikir misoginis yang tertanam pada sebagian masyarakat yang mana membutuhkan bertahun-tahun untuk bisa merubahnya. Misoginis adalah istilah untuk orang yang punya kebencian atau rasa tidak suka akan wanita secara ekstrim, yang mana perilakunya sendiri disebut dengan misogini. Hal ini dibuktikan dengan sebulan sebelum pembunuhan pada Nur terjadi, Perdana Menteri Pakistan yaitu Imran Khan dituduh menyalahkan korban dan mendorong kebencian pada perempuan. Ia beranggapan bahwa adanya peningkatan angka kejahatan seksual akibat dari cara berpakaian wanitanya yang disampaikan oleh Imran Khan dalam wawancaranya bersama jaringan TV Amerika HBO. Imran Khan mengungkapkan, jika seorang wanita mengenakan pakaian yang sedikit, itu akan berdampak pada pria kecuali mereka adalah robot. Pernyataan Imran ini sempat membuat marah para wanita dan memicu protes nasional. Sebuah postingan di Twitter meminta para penyintas untuk berbagi foto pakaian mereka dan cerita pelecehan yang dialami oleh mereka. Hal ini pun sempat menduduki tren teratas di Twitter. Kembali ke kasus Sahir. Berdasarkan hasil persidangan oleh hakim bernama Atta Rabbani di Pengadilan Distrik Islamabad pada tanggal 24 Februari tahun 2022, Sahir dijatuhi hukuman mati dengan cara gantung dan denda sebesar Rp500.000 Pakistan atas pembunuhan yang dilakukan pada Nur. Selain itu, Sahir didakwa selama 25 tahun penjara dan denda sebesar Rp200.000 Pakistan atas tuduhan pemerkosaan pada Nur. Tak sampai di situ, Sahir juga didakwa kembali dengan hukuman penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp100.000 Pakistan atas penculikan pada Nur. Jadi, secara keseluruhan, Sahir didakwa dengan hukuman mati, hukuman penjara selama 36 tahun, serta denda dengan totalnya sebesar Rp800.000 Pakistan, atau setara hampir Rp65 juta, yang mana denda tersebut harus dibayarkan kepada pihak keluarga Nur. Namun pihak pengadilan mengizinkan Sahir mengajukan banding atas putusan tersebut. Sedangkan dua orang yang bekerja di rumah Sahir yaitu Iftikhar dan Jan Muhammad dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp100.000 Pakistan atau setara dengan Rp8 juta berdasarkan pasal 109 dan pasal 364 atas tuduhan keterlibatan mereka dalam aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Sahir. Sedangkan petugas terapis rumahan bernama Jamel beserta kedua orang tua Sahir yang berada di lokasi kejadian dibebaskan oleh pengadilan atas tuduhan berusaha menutupi kejahatan Sahir. Sekian investigasi kriminal kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.